Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Selamat bergabung kembali di channel Ngaji Kitab Online bersama saya Muhammad Yasin dari Kudus, Jawa Tengah. Pada video kali ini kita akan belajar kajian fikih praktis kitab Fathul Qorib tentang mandi-mandi yang disunahkan bagian yang kedua. Langsung saja mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan kemarin. Wa guslul kafiri idza aslama. Mandi yang disunahkan yang ke-8 adalah yang ke-7. Wal guslu min ajli guslil mayyiti musliman kana au kafiron. Mandi yang disunahkan yang ke-7 adalah mandi karena habis memandikan mayit atau orang mati. Jadi setelah seseorang itu memandikan orang mati atau orang meninggal, maka dia disunahkan mandi. Musliman kana au kafiron, baik yang mati itu orang Islam atau orang kafir, itu orang yang memandikan, setelah itu disunahkan mandi. Wa yadkhulu waktu, dalam tausinya ada tambahan keterangan kapan waktunya mandi setelah memandikan orang meninggal. Wa yadkhulu waktuhu bil farogi min guslil mayyiti. Waktunya mandi karena memandikan orang mati, mulainya adalah dengan selesai dari memandikan orang mati. Jadi ketika memandikan orang mati sudah selesai, maka orang yang memandikan disunahkan mandi. Wa yakhruju bil iqradi anhu, dan waktunya itu keluar dengan berpaling dari mandi itu. Dengan dia berpaling, dia sudah tidak mau mandi lagi, sudah mengurusi urusan lain, sudah pergi kerja atau kemana, atau pokoknya dia berpaling dari mandi itu, maka waktunya menjadi habis. Jadi setelah itu dia disunahkan mandi setelah memandikan orang mati. Kalau sudah berpaling maka waktunya sudah habis. Wa guslul kafiri idza aslama, dan mandi yang disunahkan yang ke-8 adalah mandinya orang kafir ketika sudah masuk Islam. Jadi ketika ada orang kafir masuk Islam, maka dia disunahkan mandi, baik walaupun dia itu orang murtad. Berarti orang murtad, orang yang dulunya Islam kemudian keluar dari Islam, kemudian dia masuk Islam lagi, itu juga disunahkan mandi. Atau orang yang memang kafir dari kecil kemudian besar masuk Islam, itu disunahkan mandi. Disunahkan mandi alasannya untuk mengagungkan Islam, untuk memuliakan Islam. Disunahkan mandi illam yajnub fi kufrihi aw lam tahid al kafiratu fi kufriha wa illa wajabal ghuslu ba'dal islami fil asahi. Mandinya orang yang baru masuk Islam itu dihukumi sunnah itu jika selama kafir itu dia tidak junub, dia tidak punya hadas besar, atau kalau yang perempuan haid. Kalau dia tidak haid, tidak hadas besar, maka mandinya sunnah. Wa illa wajabal ghuslu ba'dal islami fil asahi. Tapi kalau di waktu kafir itu dia junub, dia punya hadas besar, entah keluar mani atau bersetubuh, atau haid, atau dia haid, maka mandi itu baginya wajib. Maka dia wajib mandi untuk menghilangkan hadas besar, menghilangkan janabah atau menghilangkan haid. Itu menjadi wajib menurut qaul ashah. Qaul ashah pendapat yang lebih benar. Wa ini tasala fi kufrihi li annahu la ibrata bil ghusli fil kufri libutlani niyatil kafiri. Jadi orang yang tadinya waktu kafir itu dia punya hadas besar,
ketika masuk Islam tetap wajib mandi menurut kaul Ashab. Walaupun pada waktu masih kafir itu dia sudah mandi. Nah, dia hadas besar atau haid, dia setelah bersih dia mandi. Nah, walaupun dia waktu kafir sudah mandi, tetap ketika masuk Islam wajib mengulangi mandi, karena mandi pada waktu kafir itu tidak sah karena batalnya niatnya orang kafir. Niatnya orang kafir itu tidak sah. Nah, jadi mandi wajibnya orang kafir tidak sah, sehingga ketika dia masuk Islam dia wajib mandi lagi menurut kaul Ashab. Fayajtami'u alaihi guslani mandubun wa wajibun fala budda min niyatihima li'annahu la takfi niyatul wajibi anil mandubi wala aksuhu. Sehingga orang tersebut, orang yang baru masuk Islam dan dia waktu kafir punya hadas besar, maka dia diperintahkan melakukan 2 mandi, yaitu mandi wajib menghilangkan hadas besar dan mandi sunnah ketika dia masuk Islam. Maka fala budda min niyatihima, maka niatnya itu kalau dia ingin mendapatkan sunnah maka dia harus meniatkan keduanya. Jadi niat mandi untuk menghilangkan hadas besar atau menghilangkan hadas haid, dan juga untuk sunnahnya masuk Islam, sunnah karena masuk Islam, sehingga dia mendapatkan dua-duanya. Tidak cukup dengan satunya. Li'annahu la takfi niyatul wajibi anil mandubi wala aksuhu. Kalau dia hanya niat satunya, maka dia hanya mendapatkan salah satunya saja. Idlau nawa ahadahuma hasola fakot. Karena kalau dia hanya niatkan salah satunya, niat menghilangkan hadas besar saja, maka dia hanya mendapatkan satu, yaitu menghilangkan hadas besar, tidak mendapatkan sunnahnya mandi karena masuk Islam. Atau kalau dia hanya niat mandi sunnah saja, maka hadas besarnya tidak hilang. Sehingga dia diperintahkan untuk meniatkan keduanya. Dengan satu mandi dia melakukan 2 niat. Wakila yasqutu ida aslama. Tapi ada juga ulama yang mengatakan wajibnya mandi menghilangkan hadas besar itu gugur dengan dia masuk Islam. Dengan dia masuk Islam, li'anal islama yahdimu maqablahu. Karena Islam ini sudah melebur sesuatu yang sebelum Islam. Wahada dhaifun, tapi ini pendapat yang lemah. Pendapat yang mengatakan wajibnya mandi gugur ini pendapat yang lemah. Pendapat yang ashah yang lebih benar adalah yang tadi. Jadi dia berkewajiban mandi karena punya hadas besar. Wal majnuni wal mughma alaihi idza afaqo. Dan mandi sunnah yang ke-9 adalah mandinya orang gila dan orang yang ayan, punya penyakit ayan atau epilepsi, idza afaqo, ketika telah sembuh. Jadi orang gila ketika telah sembuh atau ayan ketika telah sembuh, dia disunahkan mandi. Walam yatahaqqaq min huma inzalun. Dan dia ketika gila atau ketika ayan itu tidak jelas-jelas mengeluarkan mani. Jadi kalau dia gila dan atau ayan, dan selama gila ayan dia tidak mengeluarkan mani, maka dia disunahkan mandi. Fa in tahaqqaqa minhuma inzalun wajibal ghuslu ala kullin minhuma. Tapi ketika jelas-jelas waktu dia gila atau waktu dia ayan itu dia mengeluarkan mani, berarti dia punya hadas besar, maka dia wajib mandi, wajib melakukan mandi untuk menghilangkan hadas besar. Jadi sunnah itu kalau dia selama gila tidak punya hadas besar atau tidak mengeluarkan mani. Wal ghuslu inda iradatil ihrami. Dan mandi sunnah selanjutnya adalah mandi ketika mau ihram.
bi aidi hajjin au umratin. Maksudnya ihram haji atau ihram umrah. Jadi orang kalau mau ihram, baik ihram haji atau ihram sunnah, itu disunahkan mandi. Wala farqa fi talabi hadzal ghusli baina balighin wa ghairihi. Dan sunnahnya mandi ketika mau ihram itu diperuntukkan baik orang yang balik maupun orang yang belum balik. Sekarang waktunya mandi ketika mau ihram kapan? Wa yadkhulu waqtuhu bi iradatil ihrami wa yakhruju bi fi'lihi. Waktunya mandi untuk ihram itu masuk ketika dia mau melaksanakan ihram, hendak melaksanakan ihram. Wa yakhruju bi fi'lihi, dan waktunya keluar dengan dia melaksanakan ihram. Dengan dia melaksanakan ihram, maka kalau sudah melaksanakan ihram, maka kesunahan mandi itu sudah habis. Waktu sunahnya mandi sudah habis. Jadi yang disunahkan itu baik orang yang balik ataupun yang belum balik. Bahkan ada tambahan wala baina majnunin wa akilin, dan baik dia orang gila ataupun orang yang berakal. Ini barangkali ada orang gila ihram, barangkali ada. Wala baina tohirin wa haidin, dan sunnahnya mandi ihram itu baik bagi orang yang suci maupun orang yang haid atau orang yang nifas. Jadi walaupun dia haid, pada waktu mau ihram keadaannya dia haid atau nifas, barangkali ada orang yang setelah melahirkan terus ihram, itu walaupun dia orang yang haid atau nifas, tetap disunahkan mandi untuk melaksanakan ihram. Fa illam yajid al muhrimu al ma'a tayammama. Tapi jika orang yang mau ihram itu tidak menjumpai air, maka dia disunahkan tayamum, mandinya diganti dengan tayamum, itu jika tidak ada air. Demikianlah sunnah-sunnahnya mandi. Nah, untuk bagian yang kedua, insya Allah di lain kesempatan kita lanjutkan yang berikutnya. Nah, demikian untuk kali ini, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.